Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di English Danta. Ya, udah lama banget nih. Dari terakhir kali gua upload video English Danta tuh tahun berapa dah ya? Gue lupa dah, 2019 kalau kagak salah ya, sebelum pandemi tuh. Nah, ini gak tahu ngapa ini kesambet apa gua tiba-tiba kepengen ngebahas ini buku yang tebelnya bukan main, ya tebel bet dah ini. Pokoknya kalau dompet gua mah kalah jauh dah sama ini buku ya. Ini namanya Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Buat yang belum tahu TOEFL itu apa, itu Test of English as Foreign Language. Maksudnya apa dah? Ini pokoknya tes bahasa Inggris, bahasa Inggris standar internasional katanya mah ya, ini buat orang-orang yang di negaranya bahasa Inggris itu masih foreign language, masih bahasa asing gitu, katanya begitu dah ya. Nah, tahu dah. Nah, ngapa nih gue tiba-tiba pengen bahas ini, karena gue pernah belajar ini enak banget ini, belajarnya. Belajar pakai buku ini ya untuk ngerti TOEFL ya. Coba kita bahas ya, semoga, eee, terbantu nih untuk temen-temen ya, empok-empok, abang-abang yang mau belajar atau mau, tes TOEFL nih ya, semoga ngebantu banget karena ini skill-nya enak banget dipelajarin. Kita mulai dah, ini kalau TOEFL kan ada listening comprehension, dengerin gitu ya, kemudian ada juga structure and written expression, grammar dah, tata bahasa gitu pokoknya dah ya, sama apalagi dah, reading comprehension, baca artikel tuh baca dah sampai siwer-siwer mata lo ya, sama, writing tuh. Nah ini buku ini kebetulan, eee, paper base. Maksudnya apa, ini untuk tesnya yang langsung, pakai kertas masih diurak-urak kayak zaman dulu dah, ini gue tahun berapa tahu nih beli buku ini ya, udah buluk bet dah ini. Terus kalau sekarang biasanya udah pakai yang CBT, computer based test. Jadi tesnya itu, udah pakai komputer dah. Langsung aja dah daripada banyak bacot ya teman-teman ya. Nih kita ngebahasnya, nah kalau gua demennya nih, ini resep bet kalau udah ngebahas structure and written expression nih guys. Kenapa? Karena kalau listening gua agak-agak, tahu ngapa agak-agak bolot gitu ya. Kalau reading juga ya males, udah males baca gitu. Tapi kenapa sih sebenarnya kalau gua ngajar TOEFL preparation itu, biasanya emang gua mulai dari structure nih, atau grammar. Karena di situ lumayan ngebantu dah untuk misalkan nih, di reading itu kan kita perlu banyak vocabs ya, vocab bae-bae, kuping lo dengernya ya, vocabulary ya. Banyak kosakata gitu. Nah, dari belajar ini kita dapat banyak kosakata dulu gitu. Oke, nah, structure and written expression. Kita mulai dari skill pertama temen-temen nih. Eee, apa namanya dah, di bahasa Inggris itu kalimat kita mulai dari yang gampang dulu, sentences with one clause. Ya, maksudnya kalimat yang simple dah, cuman kalimat yang cuman ada satu clause aja, gitu ya. Nah, skill satu nih, di sini dibilang nih, be sure the sentence has a subject and a verb. Wah, apa dah ini ya? Coba gue baca dulu ya. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. The most common types of problems that you will encounter in the structure section of the TOEFL test have to do with subjects and verbs. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both. Or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Ha, gimana udah kayak orang bener ya ngomongnya ya? Ya maksudnya apa? Di skill satu ini guys, maksudnya pastiin nih kalau ada kalimat, itu kalimat punya satu subjek sama satu verb. Apa dah itu subjek, apa verb ya? Nah, subjek itu apa ya dah, dalam kalimat itu bisa dibilang, pelaku. Gitu ya. Kalau kalimat itu ada kegiatannya berarti pelaku kegiatan itu. Kalau kalimatnya kagak ada kegiatan, cuman menjelaskan sesuatu gitu ya, nah berarti itu subjek itu yang dijelasin tuh biasanya. Kalau verb apa dah? Verb itu kata kerja. Nanti kita bahas dah ya kata kerja. Apaan sih puyeng bet dah ada kata kerja.
nanti ada ini, ada itu, nanti pokoknya dah pelan-pelan beda ini ya. Maksudnya di sini, pasti ini, kalimat yang betul dalam bahasa Inggris, apalagi kita ngebahasnya kalimat yang simpel dulu ya. Ini ada satu subjek, satu verb, satu subjek sama satu kata kerja. Ini most common types of problem maksudnya soal ya, yang umum di TOEFL nih, di structure sama written, di grammar-nya, itu biasanya menyangkut tentang subjek sama kata kerja, guys. Ya, misalkan apa nih, mungkin misalkan nih di kalimat itu kagak ada subjeknya, atau kagak ada kata kerjanya, atau bahkan kagak ada dua-duanya dah, nggak ada subjek, nggak ada, kata kerjanya. Nah, itu dibilang salah tuh. Terus kemungkinan juga yang bikin salah apa kalimat itu, kalau ternyata subjeknya atau verbnya itu kelebihan, ada 2 subjek, ya, atau 2 verb dalam satu kalimat gitu. Contoh gimana dah, contohnya dah. Nih contoh satu ya, bla 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, apa dah ini jawabannya. Jadi kita diminta untuk, ngelengkapin di sini ya, bla 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 was backed up for miles on the freeway. Titik titik, ketahan, berjejer nih, backed up itu berjejer, berbaris-baris dah ya, sepanjang bermiles-miles. Di jalan tol. Nah, ini apa dah jawabannya? Yang A, yesterday, kemarin. Yang B, in the morning, pagi-pagi. Yang C, traffic, lalu lintas. Yang D, cars. Mobil-mobil, banyak mobilnya. Ini kalau ada S bukan berarti dia dingin mobilnya ya. Berarti ini banyak mobilnya, lebih dari satu. Nah, ini kan ketahan nih, berbaris-baris ke belakang panjang buat ini, berarti mobilnya banyak ya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, nah, jawaban yang betul traffic. Nah, ngapa dah jawabannya traffic, ya kan? Kalau misalkan yesterday, yesterday kemarin ketahan bermil-mil di jalan tol. Dah, coba kalau kita analisa secara grammar teman-teman ya, tata bahasa nih, tadi kan perhatiin eh, harus pastiin satu subjek satu verb. Kita lihat subjeknya ada ora. Nah, ora ada ini subjeknya. Ya kan? Nah, was backed up. Ini kata kerja ya, kata kerja pasif, lampau karena pakainya was. Ya, ketahan gitu ya, ini pasif. Eh, kata kerjanya ada nih. Berarti yang kita butuhin kata apa? Noun, kata kok noun, subjek. Subjek itu kita lihat kata benda ya. Nah, yesterday kenapa salah? Yesterday itu keterangan waktu kemarin ya. Kemarin kan waktu. In the morning, pagi-pagi sama keterangan waktu. Traffic ya. Traffic itu lalu lintas. Kata benda, cars, mobil banyak ya. Nah, berarti antara dua ini. Kalau kita analisa antara traffic sama cars karena dua-duanya kata benda. Jadi kalau subjek itu harus kata benda, kan kagak ada subjeknya di sini ya. Terus lah ngapa ini traffic, ngapa kagak cars gitu ya. Nah, di sini kita lihat was itu guys ini untuk kata benda yang tunggal atau, tunggal itu satu, satu biji ya, atau untuk yang uncountable, kagak bisa dihitung, tuh contohnya udara, gula pasir. Nah, lo hitung dah tuh gula pasir kan kagak bisa gitu ya. Minyak sayur tuh, untuk sesuatu yang abstrak juga sama, ya. Lalu lintas, bagaimana dah lo hitung-hitungnya lalu lintas ya. Nah, traffic itu kan lalu lintas, abstrak, kagak bisa dihitung. Nah, makanya jawabannya was. Kalau cars salah ngapa cars salah? Karena cars ini pakai S banyak tadi kan gue bilang ya. Kalau dia subjeknya plural atau banyak, lebih dari satu, nah ini kagak bisa pakai was, guys. Pakainya harusnya were, gitu ya. Kita bahas dah subjek sama verb. Subjek dulu nih. Subjek tadi, pelaku. Kalau di kalimat itu ada kegiatannya, dia ngelakuin kegiatan.
Kalau kagak ada cuman penjelasan doang berarti dia yang dijelasin biasanya. Ini peraturan kalau di subjek teman-teman ya, ini subjek harus kata benda, apalagi kata benda tadi ya, kata benda, kata kerja, ribet bet dah. Nah, jangan dibikin ribet ya, jangan dibikin ribet. Pokoknya nih baru kata kerja, baru kata benda. Nah, lo tuh coba lo dengerin kata tetangga lo tuh yang pedes bet udah kayak, sambel mercon ya. Kata benda itu ya benda pokoknya gitu ya. Yang kedua, subject can be in singular or plural form and it often determines the verb. Maksudnya apa dah? Jadi kalau subjek itu karena dia kata benda ya, bisa, tunggal, bisa jamak. Nih, oke. Dan seringkali nentuin kata kerjanya. Jadi kata kerja itu bentuknya apa tergantung dari, bentuk kata bendanya atau subjeknya. Kalau tunggal beda, kalau jamak beda lagi kayak tadi ya, itu kan was tuh, kagak bisa, dia harus singular atau yang nggak bisa dihitung gitu ya. Contoh nih, my sister studies in the university. Nah, sister kita bandingin sama yang kedua, my sister study in this university. Coba kita bandingin nih, my sister studies sama my sister's study. Lah, ini kata kerjanya, kata benda sorry, apa namanya dah, ribet bet dah. Subjeknya my sister itu tunggal, satu biji tuh sister, tapi yang kedua my sisters, berarti lebih dari satu, misalkan 2 ya, saudara perempuannya 2 apa 3 apa 4 apa 5 gitu misalkan. Kata kerjanya yang pertama studies, yang kedua study. Nah, ngapa bisa beda dah? Ini karena tergantung subjeknya, guys. Subjeknya di sini sister, satu biji. Nah, kalau di simple present tense, ya, ya simple present tense itu untuk, kegiatan rutin misalkan. Nah, ini dia kalau subjeknya tunggal, berarti kata kerjanya pakai S dah belakangnya, studies tuh, ya. Tapi kalau misalkan subjeknya jamak lebih dari satu, nah itu kata kerjanya yang biasa aja, yang kagak ditambahin apa-apa dah ini study. Tuh ya, ini maksudnya gitu. Jadi, subjek, dia kan kata benda, ini pengaruh ke kata kerjanya. Yang ketiga, if you use a verb as the subject, it should be the ing form. Kalau tadi kan dibilang nih, subjek itu kata benda ya. Kalau lo mau pakai subjeknya itu kata kerja misalkan. Nah, itu harus bentuknya yang ing, tambahin ing atau disebut jeren, jeren bukan jereng, jereng mah siapa tahu dah. Nih contoh swimming, swim kan kata kerja ya, berenang. Swimming itu, dipakai di depan nih, berenang bikin gua tenang gitu ya. Nah, dia kan subjeknya berenang kan. Nah, ini harus dipakein ing supaya bisa jadi subjek. Nah, ini yang contoh lagi nih, "Talking to you always makes me happy." Set dah gombal bet ini, gombal. "Ngomong sama lo selalu bikin gua bahagia." Set, ngomong aja tiap hari kagak usah makan, kagak usah healing-healing, udah cukup dah ya. Nah, ini karena ngomong di sini ya, ngobrol di sini jadi subjek, jadi dia bentuknya ing nih, talking ya. Selanjutnya verbs nih, kata kerja. Kata kerja itu guys nih ya, ini ada yang namanya ini sih nyebutnya main verbs, kata kerja inti. Itu kata kerja yang emang nunjukin, aktivitas, ya. Nih contoh nih, eat, sleep, ya, eat makan, sleep tidur, study belajar, drive, eee, berkendara, atau nyetir. Nah ini kan kegiatan semua ya. Love, mencintai, like, menyukai, decide, memutuskan. Nah, walaupun ada nih kata kerja yang non action, jadi nggak bisa dijelasin dalam bentuk action nih kayak decide, memutuskan, ya susah banget deh itu diperagain action-nya kayak mana. Tapi kalau eat, sleep kan bisa ya, gitu. Tapi main verb maksudnya adalah
kata kerja yang emang menunjukkan kegiatan. Ada juga kata kerja auxiliary verbs itu apa dah? Auxiliary verbs itu kata kerja bantu, lo ingat aja pembantu ya, emang dia ngebantuin doang di sini di kalimat kerjaannya. Jadi lo ingetnya pembantu, babu deh, babu ya. Nah, kalau main verbs ini kata kerja intinya. Jadi ada kalimat di bahasa Inggris itu yang perlu ada kata kerja babu nih, pembantu ya. Contoh yang bukan contoh nih, auxiliary verb ini ada beberapa. To be, lah pasti lo pernah sering denger dah ini. Kalau di sekolahan dulu inget kagak lo? Tidur be lo kalau sekolah dulu ya. To be, ada is, am, are, was, were nih, ini masuknya auxiliary verb atau kata kerja babu. Terus modals, modals itu can, could, will, would, shall, should, must, macam-macam dah, sering dengar pasti kan. Perfect, AV. Nah, kalau ingat nih, guys, ada tenses present perfect, past perfect, wah ada perfect-perfect-nya dah. Itu pakai have, has, had. Nah, ini dia yang sebagai apa namanya dah, kata kerja babunya dia nih, ya. Nah, di simple tenses ada simple present, simple past, terus di kalimat yang ada, kata kerja utamanya ya, itu ada kata kerja babunya itu ada do, ada does, ada did. Nah, nanti dah gue jelasin dah kalau ketemu case-nya. Intinya kalau kata kerja itu ada kata kerja utama, ada kata kerja pembantu, alias babu dah. Kita lanjut. Nih, kita lanjut ke contoh ya, kedua. Ingat nih, pastiin kalimatnya ada satu subjek, satu verb, satu kata kerja. Coba ya. Engineers, insinyur-insinyur ada banyak nih, ada S-nya ya, banyak. Nah, tukang insinyur banyak nih. Titik-titik for work on the new space program. Untuk pekerjaan di program luar angkasa yang baru, begitu katanya. Lah, kita lihat ini, subjeknya udah ada orang ini, subjeknya iya udah ada nih, si siapa dah namanya ini, engineers, Kang Insinyur ya. Nah, Kang Insinyur nih, gua tandain dah lu ya Kang Insinyur ya, alah bujuk. Nah, ngapa ilang? Oh, salah dah tuh. Nih ya, Kang Insinyur ini subjeknya. Lah hilang lagi aja. Lah apa gimana sih? Draw, draw. Oke. Kang Insinyur gue tandain loh. Iya, kehilang ya. Subjek. Nih. For work on the new space program. Kata kerjanya udah ada belum? Work. Lah ini work bukannya kerja. Nah, hati-hati ya. Baik-baik nih. Ini work bisa jadi pengecoh. Work di sini pekerjaan, bukan bekerja. Ya work bisa artinya bekerja, bisa artinya pekerjaan, guys. Lah, gimana taunya ini pekerjaan bukan bekerja? Kalau pekerjaan kata benda ya. Karena dia setelah kata for. For itu preposition. Kalau ada preposition itu di belakangnya harus kata benda kalau di bahasa Inggris. Jadi ini kata benda nih. Nah, terus kata kerjanya mana? Nah, itu dia belum ada. Kita cari dah nih. Yang A, necessary, diperlukan. Kata kerja bukan? Bukan. Dia ini kata sifat, apalagi aja dah, kata sifat, kata benda, kata kerja. Udah lo ikutin aja dulu dah, nanti dijelasin. Kata sifat itu kata yang menjelaskan untuk memperjelas satu benda. Ya, ya namanya juga kata sifat. Lo misalkan lo kan benda, benda hidup ya lo ya, pasti lo punya sifat kan, misalkan jelek, buluk, dakian. Nah, tuh itu dah kata sifat tuh. Terus yang B ini berarti bukan ya, kita kan butuhnya kata kerja bukan kata sifat, ini kata sifat nih. Aduh susah banget dah, adjektif, tuh ya. Yang B, are needed. Nih, to be needed,
To be, needed ini verb 3. Kalau to be, verb 3 itu pasif. Artinya dibutuhkan. Kalau need doang kan dia membutuhkan ya. Kalau ini ada to be terus need-nya verb 3, ini artinya dibutuhkan. Nah, ini kata kerja nih. Oke. Bisa jadi ini ya. Lanjut dulu. Hopefully. Hopefully itu semoga gitu. Diharapkan ya. Bukan berharap, kalau berharap hope. Nah, itu kata kerja kalau hope doang ya. Ini hopefully, semoga, diharapkan gitu ya. Ini kata keterangan guys, ingat nih, yang belakangnya ly gini biasanya kata keterangan atau bahasa Inggrisnya adverb ya, adverb, tuh. Berarti bukan, kita butuhnya kata kerja, tadi yang kata kerja so far ini ya. Nih. Next month. Nah, next month ini bulan depan. Berarti keterangan waktu. Wah, bukan juga. Berarti bukan. Ini bukan nih. Nah, kalau gitu jawabannya apa dah? Yang B ya. Ngapa susah ini begini? Oke. Dah. B kan? Lanjut contoh ketiga, guys. Coba ya. Bentar. Aku pilih dulu nih, contoh 3. The boy titik-titik going to the movies with a friend. Anak laki-laki itu pergi ke bioskop, nonton bioskop ya. Nonton bioskop apa nonton film dah? Lu nonton bioskop di luar bioskop aja lu tontonin dah tuh. Sama seorang teman. Ya, ini ke bioskop dah intinya. Lah, itu udah lengkap dong. Anak laki-laki itu subjek, going pergi. Nah, tidak segampang itu Fulgoso. Jadi begini guys, eh kata kerja kalau dia ing, itu berdiri sendiri, kata kerja ing, itu belum jadi kata kerja, belum lengkap dah, ya, belum lengkap, belum jadi kata kerja. Harus ada temennya, harus ada babunya, ya, pembantunya. Biasanya pakai to be biasanya. Kalau ing itu biasanya pakai to be depannya. Coba kita lihat nih ya, atu-atu dah. Yang A, he is. Lah ini ada to be nih, is nih. Ini kali jawabannya. Coba kita masukin dah ke sini dah. The boy, he is going to the movies with a friend. The boy, he is. Oke. Berarti verbnya jadi ada nih karena ada is-nya. Lah tapi ada he-nya. Di sini subjeknya jadi double, guys. Ada the boy, ada he, ya kan? Nah, ini salah berarti kan kagak boleh tadi. Lo ingat kagak? Kagak boleh ada 2 subjek atau 2 verb. Yang B, he always was going. Oke, ini ada to be juga was, ketemu ing, berarti verbnya jadi lengkap. Tapi ada he-nya lagi nih, jadi double apanya dah, subjeknya. Yang C, the boy is relaxing. Nah, ini subjeknya jadi satu biji nih, the boy doang. Is relaxing going. Nah, is relaxing going. Jadi double nih ing-nya nih. Ya kan? Terus yang D, lah udah ketahuan dah, udah salah satu 2 3 salah berarti yang D jawabannya. Iya, yang D jawabannya. Tapi ngapa dah ini jawabannya? The boy will be. Nah, be ini kan to be juga ya. Berarti dia melengkapi going nih. Jadi going-nya ketemu to be nih, dilengkapi nama to be jadi kata kerja, ya. Nah, pakai will be, berarti will be, ya berarti akan gitu, baru mau the boy will be going, mau pergi ke bioskop sama teman-teman, sama seorang teman gitu. Berarti jawabannya apa dah? Jawabannya yang D, ya. Oke. Ini latihan terakhir. Skill 1 guys. Suruh ngapain dah ini? Suruh underline the subject. Ya British ya. Underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences.
then indicates if the sentences are correct or incorrect. Ya, gampang dah. Nah, ini maksudnya apa? Eee, kita cari subjek sama verb di masing-masing kalimat. Kalau lo ketemu sama subjek, garis bawah, satu kali aja. Kalau ketemu kata kerja, garis bawah 2 kali. Nah, baru dah lo tuh tentuin dah itu kalimatnya betul atau salah. Ingat yang salah yang apa? Kalau kagak ada subjek, kalau kagak ada verbnya, atau ora ada dua-duanya, ya. Sama kalau kelebihan subjek, subjeknya 2 atau verbnya 2 gitu ya. Kita lihat nih contoh nih. Nomor satu dah, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Minggu lalu pergi pergi ya, pergi mancing. Nah, kata kerjaan nih pergi nih. Iya, garis bawah 2 oke. Lah subjeknya ke mana? Ora ada subjeknya. Subjek itu biasanya sebelum kata kerja ya. Last week subjek bukan? Bukan, last week mah keterangan waktu, makanya incorrect ya. Oke, nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Apa dah ini? Jadwal. Sebuah jadwal dari, event, pagi hari, ya event-event pagi hari, bisa diperoleh, bisa didapatkan di front desk. Ya, meja depan, meja resepsionis tuh biasanya tuh ya. Nah, kita lihat subjeknya schedule. Ya, betul nih, schedule, karena ini kata benda, schedule. Lah terus apa lagi dah? Verb-nya mana? Can be obtained. Ya, ini modal nih can, bisa didapatkan. Nih pasif teman-teman ya, obtain ini kan verb 3, ada ed-nya, terus ada to be-nya dulu sebelumnya. Ya, didapatkan. Oke, nomor 3, bentar. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Subjeknya mana? The new computer program. Ya, ini nih programnya ya. Garisnya satu satu aja dah. Tuh. The new computer program. Maksudnya program komputer yang baru. Has provides, kita cari verbs-nya. Verbs-nya, kata kerjanya, ya ini has. Lah, oke. Guys, kalau has kan bisa artinya punya, ya, eee, atau artinya udah. Kalau di artinya udah, itu biasanya di tenses perfect ya. Nah, kalau tenses perfect itu setelahnya, itu verb 3 biasanya. Tapi kalau dia artinya punya, ya, setelahnya itu benda. Karena kan lo punya apa gitu, misalkan gua punya mobil, I have a car, have a car. Nah, ada bendanya setelahnya. Nah, coba kita lihat ini, has, provides ini bukan kata benda teman-teman, ini artinya, menyajikan, menyediakan, ya. Lah berarti kata kerja juga dong? Iya, kata kerja. Nah, tadi kalau has yang artinya udah, harusnya verb 3, ini bukan verb 3 ini verb s. Berarti verb, bentuk present. Berarti ini kata kerja baru lagi dianggapnya, bukan satu kesatuan nama si has ini. Nah, ketemu dah ini jawabannya nih. Kalau subjeknya satu tapi verbnya 2, betul atau salah dah? Iya, salah. Lah, loncat ya? Ini salah. Oke, ngantuk ini kayaknya dah guys. Oke, nggak apa-apa, kita ke nomor 3. Nomor 3 ketahuan dah salah ini, incorrect ya. Nggak ngapa salahnya tapi. Kita lihat, a job on the day shifts or the night shifts at the plant available. Sebuah pekerjaan di shift pagi atau shift malam di pabrik tersedia.
Dah, ini mah kedengarannya bener nih di bahasa Indonesia. Lihat dulu atu-atu ya, tadi saya kan coba cari kata subjeknya dulu, terus kata kerja. Subjeknya berarti job, sebab kerjaan. Di shift pagi, shift malam, at the plant, di pabrik, available. Available kata kerja bukan? Bukan, available itu kata sifat, artinya tersedia. Lah, berarti kata kerjanya mana? Ora ada, makanya ini incorrect ya. Lanjut dah nomor 5. Coba, the box can be opened only with a special screwdriver. Apa dah? Eee, kotak itu ya bisa dibuka cuma pakai ya sama apa nih, screwdriver itu obeng, obeng khusus. Ya, benar apa salah? Kita cari dulu guys, subjeknya mana. Berarti subjeknya kan box-nya ya. Kotaknya. Tahu dari apa dah nih kotak, kagak bisa dibuka, cuman pakai obeng khusus saja. Hmm, bisa dibuka. Nih pasif lagi ya guys ya. Open ada ed-nya nih. Ini verb 3 ya. Terus, ada to be depannya berarti verb 3. Dibuka, ya. Ini modal can, bisa dibuka. Nah, berarti ini verb-nya. Ya, ada verb lagi nggak di belakangnya? Ora ada verb lagi, ini sisanya cuman keterangan cuma dengan, obeng khusus. Bukan bukan kata kerja ini. Nah, berarti apa jawabannya nih? Udah ada satu subjek, satu verb, berarti correct. Iya. Lanjut. Lah, kelihatan itu tuh langsung salah pencet ya. Lah ngapa tapi salahnya? Coba. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Eh, the assigned text. Nah, teks itu artinya bisa modul ya. Buku pegangan dah. The assigned text for history class untuk kelas sejarah. It contains itu berisi lebih dari more than 20 chapters, 20 bab. Banyak bet banyak ini ya. Nah, subjeknya mana guys? The assigned text. Buku pegangan yang dipilih, ditunjuk untuk history class. Ini subjeknya ya. Untuk kelas sejarah. Ah, ini ada subjek lagi guys nih, it. Nih. Oke, verbnya mana? Contains more, berisi. Nih contents ini kata kerja ya guys. Berisi. Ngapa pakai S? Hah? Emang demam mau dikompres pakai S? Nih, kenapa pakai S? Karena subjeknya tunggal ya. Nih, ada syntax. Tuh ya, contains. Berarti nih verbnya, subjeknya ada dua. Nah, itu dia masalahnya karena subjeknya ada dua ya. Lanjut nomor 7. Aduh, apa ini? The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Papers, kertas. Ini kertas, kertas-kertas di waste basket tahu kagak? Keranjang sampah ya. Should be emptied. Kita lihat subjeknya mana? Subjeknya the papers. Ya, kertas di mana? Di keranjang sampah. Should be emptied. Teman-teman nih. Verb 3 ya, ed itu bisa verb 2 bisa verb 3 lah, itu taunya apa gimana itu jadi verb 3? Nah, taunya itu karena ada to be-nya di depannya berarti dia pasif. Kalau ada to be, ada verb ed berarti verb ed-nya ini, eee, verb 3 ya. Karena kalau pasif pakai verb 3. Dikosongkan artinya, empty itu kan bisa mengosongkan, bisa kosong. Nah, kalau kata kerja mengosongkan berarti kalau pasif, dikosongkan. Harus dikosongkan pakai modal should. Oh, berarti ini verb-nya nih. Into ke trash can outside. Nah, ini
Ada kata kerja lagi bukan nih, Ken? Tadi katanya kan modal itu kata kerja bantu juga. Nah, hati-hati ya, guys. Ini can di sini artinya, trash can. Trash can ini artinya tempat sampah yang dari kaleng. Can itu kaleng ya, biasanya bentuknya kaleng, jadi sebutnya trash can ya. Tong sampah ya. Nah, itu dah kalau tong sampah. Jadi maksudnya dikosongin nih. Dikosongin dipindahin ke tong sampah outside, di luar, ya gitu dah. Jadi kalau satu subjek, satu verb, betul ora ini? Hah? Mangap bae mangap. Betul ya. Lanjut. 8. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Apa dah? Keberangkatan sebelum subuh. Dawn ini subuh. Fajar ya. On a boat in the middle of the harbor. Di kapal, kapal laut ya. In the middle, di tengah-tengah harbor, pelabuhan. Keberangkatan sebelum subuh di kapal, di tengah-tengah pelabuhan. Subjeknya mana? Departure, ya. Keberangkatan tuh subjek. Kata kerjanya mana? Sebelum fajar bukan, di kapal bukan, di tengah-tengah apa dah? Tengah-tengah pelabuhan bukan. Lah, orang ada ini verbnya. Berarti apa jawabannya? Berarti jawabannya incorrect gitu ya. Nah, seru kan? Lanjut. Yesterday, kemarin paman datang. Bukan ya, guys. Kemarin found, eee, menemukan ya. Found ini bisa verb 2, bisa verb 3 dari find. Find, found, found. Lah, gimana taunya dia verb 2? Kalau verb 3 itu biasanya depannya have, has, kalau enggak had. Atau ada to be-nya tuh, ini kagak ada apa-apanya Pan, ini berarti verb 2 ini menemukan. Kemarin menemukan artikel menarik, interesting menarik, artikel menarik on pollution, tentang polusi. Waduh, pas bet ini di Jakarta, Bekasi ya polusinya luar biasa dah. Ya coba kita lihat, berarti kata kerja tadi ketemu ya, menemukan tuh kata kerja tuh. Ya, subjeknya mana dah? Yesterday. Lah ora, yesterday mah keterangan waktu. Lah berarti gimana? Kagak ada subjeknya ini kalimat. Kalau kagak ada gimana? Incorrect. Ya. Nomor 10. The new machine is processes, banyak bet ini S-nya. Processes 50% more than the previous machine. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Mesin baru, nih new baru. Mesin baru is processes, subjek ketemu, sorry, apa dan namanya ini verbnya ketemu. Subjeknya apa? New mesin ya? Ya ketemu. Is tadi kan to be kan verb ya? Auxiliary verb, kata kerja babu ya. Ini processes. Kalau setelah to be ada verb biasanya kalau nggak ing, kalau cuma 2 pilihan nih. Guys, diingat ya. Kalau ada to be, terus ada verb kata kerja setelahnya, pilihannya cuma 2. Kata kerjanya harus ing atau, harus, verb 3 ya. Processes ini bukan ing, bukan, kagak ada ingnya. Verb 3 bukan juga, verb 3 dari proses itu pakai D. Nah, berarti ini verb berapa? Ini verb dasar, verb 1 nih. Buat di simple present, berarti ini double verb-nya, ini verb lagi. Iya. Nah, ketahuan dah. Jadinya apa dah? Incorrect. Ya. Oke, itu tadi untuk skill 1. Ya, diingat gengs, kalimat ada satu subjek sama satu verb, gitu ya. Oke, nah habis dah. Udah gitu tadi untuk yang skill 1 untuk, structure and written expression TOEFL
ya, dari buku Longman yang tebelnya 600 halaman lebih, tebel bet ya. Oke guys, itu dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk skill kedua, ya. Skill kedua kita lanjut lagi masih di English Danta. Terima kasih, jangan lupa ya, ora lupa nih subscribe sama like, oke? Nanti kita lanjut di skill kedua untuk TOEFL preparation course. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.